Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kami akan membahas perubahan PPDB menjadi SPMB. Apakah ini menjadi solusi atau masalah baru? Bersama kami juga sudah ada Dr. Akmal Rawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Iya. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini akan berubah nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Meski belum ada petunjuk teknis atau juknisnya, namun sistem yang baru ini akan menghapus sistem zonasi. Calon siswa baru bukan lagi didasarkan pada alamat yang tertera pada dokumen kependudukan, melainkan pada domisili calon siswa. Akan ada aplikasi yang memastikan domisili ini secara akurat. Lalu bagaimana Komisi D DPRD Kota Surabaya melihat perubahan ini dalam dunia pendidikan, menguntungkan ataukah akan justru merugikan peserta didik baru? Dokter Akmal, dokter, ini tanggapan dari Komisi D DPRD Surabaya sendiri mengenai perubahan sistem penerimaan peserta didik baru berubah nama menjadi sistem penerimaan murid baru ini bagaimana, Dok? Ya, kelihatannya hanya berubah nama. Jadi, ya benar. Jadi, tapi ada itikat baik dari pemerintah pusat, saya lihat itu dirubah menjadi SPMB dengan ada beberapa sedikit sekali perubahan, itu pun perubahannya hanya merubah kuota jalurnya saja, kan itu ada beberapa jalur. Jalurnya pun tetap ya, cuma nama-namanya sedikit dirubah gitu. Terus prosentasenya sedikit dirubah. Ya kalau sedikit dirubah ya mirip-mirip dengan yang tahun-tahun kemarin. Perubahannya tidak signifikan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Karena memang akar permasalahannya itu sebenarnya sedikit lebih kompleks ya. Jadi mungkin Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan melihat mungkin dalam jangka pendek ini ya. Jadi tidak dalam jangka panjang kalau menurut saya. Oke, baik. Mungkin kita bisa sedikit diskusi ya ini, Dok. Seperti apa sebenarnya dasar pemerintah mengganti sistem penerimaan peserta didik baru ini berubah nama menjadi SPMB itu tadi? Jadi dasar pemerintah merubah ini kan sebenarnya ingin menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Contohnya masalah pemalsuan kartu keluarga ya KK. Karena kalau zonasi itu katanya KK banyak dipalsukan sehingga anak yang dekat yang palsu-palsu mudah masuk itu tadi ya. Okay. Walaupun ada beberapa oknum yang sudah sudah ditahan gitu ya. Nah ini yang jadi ini kurang minum nih. Apa Dok? Santai-santai. Nah, menurut saya dasar ini masih kurang kuat ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu harus melihat akar permasalahannya. Jadi kalau saya baca-baca di dasar pemerintah merubah itu akar permasalahannya belum masuk sebenarnya. Sebenarnya simple. Jadi akar permasalahan itu adalah jumlah sekolah yang tersedia khususnya SMP SMA dibandingkan dengan jumlah yang ingin masuk itu sangat jomplang. Jadi kalau jomplangnya seperti apa? Jomplangnya itu luar biasa, Mas. Jadi ketersediaan contoh aja di Surabaya ya, SD kita itu 600-an dari SMP negeri dan swasta. Nah, SMP kita itu separohnya. Nah, jadi jumlah lulusan dengan yang ingin masuk ke SMP itu sangat tidak realistis. Nah ini jadi akar masalah bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan ini saya rasa juga terjadi pada pemerintah daerah yang lain, tidak hanya Surabaya, karena disparitas yang begitu tinggi. Jadi itu yang akar masalahnya, Mas. Jadi kalau mau menyelesaikan ya harusnya menambah jumlah sekolah atau sistem domisili full di mana siswa SD yang ingin masuk ke SMP yang ingin masuk ke SMA itu dia tertampung semua misalnya. Nah kemudian sisanya yang tidak tertampung itu dia difasilitasi oleh pemerintah pusat atau kota
dengan pembiayaan gratis. Oke, berarti ini artinya zonasi sudah dihapus begitu ya dok ya? Zonasi sudah dirubah namanya. Dirubah berarti ya. Nah Bukan ini kalau ngomongin soal perubahan sendiri, perubahan apa aja yang terjadi dari selain nama saja yang berubah, tapi apakah sistem di dalamnya akan berubah tuh apa saja dok? Ya, jadi yang berubah ya contoh ya, kalau dulu ada 4 jalur zonasi, afirmasi itu yang jalur tidak mampu sama jalur disabilitas ya. Kemudian jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi. Nah, 4 ini. Ternyata yang berubah itu jalur zonasi menjadi domisili, kemudian jalur perpindahan orang tua menjadi jalur mutasi. Nah, tapi kan intinya cuma perubahan nama saja. Nah, kemudian sama prosentasenya. Jadi kalau dulu zonasi itu maksimal 50%, sekarang 40%. Jadi diturunkan 10%. Nah, kemudian prestasi diturunkan 5%, sedangkan yang afirmasi yang tidak mampu sama disabilitas itu dinaikkan. Nah, ini kurang lebih naiknya 10%. Jadi perubahan-perubahan utak-atik persentase jalur, kuota jalur, dan perubahan nama itu saja. Jadi kalau kita berharap yang sangat kepada pemerintah atas atas penyelesaian masalah-masalah yang muncul, saya rasa kita masih terlalu berharap gitu Mas Dian. Oke, Dokter Rahma sebenarnya sebelum ketok palu keputusan merubah PPDB berubah menjadi SPMB sendiri ini, apakah dari tiap-tiap daerah sendiri itu sudah diminta evaluasi terkait sistem zonasi yang selama ini sudah berjalan, Dok? Saya yakin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah mengevaluasi itu, dan mereka juga sudah berkoordinasi dengan DPR RI kan. Nah, kemudian cuma saya tidak melihat penyelesaian akar masalah. Mungkin ya kita kita mungkin paham juga kesulitan pemerintah terhadap disparitas jumlah sekolah. Nah, ini yang menjadi, mungkin ini adalah, kalau menurut saya itu cuma solusi jangka pendek ya, dengan merubah nama dan merubah jumlah kuota di setiap jalur untuk supaya seperti beda kementerian yang lama dengan kementerian yang baru. Nah, ini yang menurut saya ya, saya harap mungkin warga juga jangan terlalu berharap banyak dengan ini solusi. Mungkin nanti permasalahan yang muncul nanti sama seperti yang tahun-tahun yang lalu, Mas Dedi. Oke, baik. Dokter Rahma, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kita akan membahas soal evaluasi PPDB di Surabaya serta persiapan menuju SPMB, Dok ya. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. Katanya kok kontradiktif ya ketika Menteri Bahlil Lahadalia keesokan hari langsung dipanggil oleh Pak Prabowo. Nah, apa sebenarnya ini yang terjadi sebenarnya? Ya kan sebenarnya 3 kali ya, 2 kali by phone gitu ya, 1 kali dipanggil gitu. Artinya memang ini ada kepedulian dari Pak Presiden. Ditegur? Ada persoalan di bawah kan, ada kejadian-kejadian yang tentu ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan Pak Presiden tentu peduli terhadap aspirasi, lalu juga persoalan yang menempa masyarakat, begitu sulitnya gas ketika itu gitu ya. Maka Pak Presiden mengambil langkah yang tepat dan jitu. Artinya kebijakan mencabut ya larangan itu dari Pak Presiden menjadi solusi bagi masyarakat sehingga mendapatkan kembali haknya atau gasnya ya di tanggal 4 ketika itu. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah mencerminkan bahwa Pak Presiden cinta kepada rakyat Indonesia, sayang, dan beberapa kali Pak Presiden mengatakan tidak ingin menyusahkan rakyat, tidak akan menyulitkan, dan kebijakannya akan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sudah tepat ya, mengembalikan eceran bisa mendistribusikan kembali kepada masyarakat, sehingga masyarakat hari ini sudah mulai normal. Berangsur. Ya, berangsur. Bahkan kemarin saya ke Kompas TV juga beberapa hari yang lalu gitu ya, pagi-pagi saya lihat di jalan ibu-ibu sudah mulai mendapatkan
tabung gas. Bahkan kemarin pun saya ke warung gitu ya, istri saya sakit tuh. Waktu itu mau masak, saya ke warung, banyak stok gas yang ada di warung-warung itu. Artinya kami yakin ketika kemarin ada persoalan dan Pak Presiden punya keputusan yang tepat gitu ya untuk menyelesaikan itu, maka hari ini sudah berangsur normal kembali. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Betul. Pernah nyaris jadi Wapres. Jangan disinggung. Oh, jangan singgung. Nggak enak sama Pak Jokowi. Oh iya. Artinya pernah ada satu masa dekat dengan Pak Jokowi. Sangat dekat. Saya masih menghadiri pernikahannya Kaisang di Solo. Kenapa saya harus menghadiri? Supaya saya memperlihatkan kepada publik bahwa saya tidak ada masalah dengan Jokowi. Dan pada saat itu saya datang berdua dengan anak saya yang perempuan yang kebetulan lagi sekolah di UNS mengambil program dokter. Jadi saya berdua dengan anak saya. Gimana waktu itu sambutannya? Luar biasa di atas sehingga banyak orang ngantri karena saya ngobrol agak lama di atas, orang ngantri mau jabat tangan. Ngobrolin apa? Ya ngobrol macam-macam. Mau jual lagi nggak? termasuk si Ibu Riana tanya ini siapa Pak Presiden, anak Tapi saya. nggak ngobrol soal PSN kan ya? Enggak, itu hari mau tanya nih siapa nih anak paling yang sebelah ini, anak paling tua saya kebetulan ada di Solo kuliah di UNM. Sampai Ibu Riana bilang, "Oh iya, mampir-mampir ke rumah." Awal main-main." kedekatannya di mana ceritanya? Sebenarnya gini ya, dekatnya itu bukan dekat secara apa itu ya, personal karena sudah lama kenal, bukan. Dulu waktu Pak Jokowi masih di Solo kayaknya ada program KPK. Dulu kan KPK itu punya program ke daerah-daerah ya, untuk perbaikan kota berarti ya? Ya, 2011. perbaikan tata kelola Ya. pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi. Itu kan biasa kita ceramah ya, memberikan pengaruh. Kira-kira di situlah. Kemudian berlanjut ketika jadi gubernur di Jakarta. Karena kan pada saat itu semua media, bahkan Kompas ya, sangat tertarik dengan figur Pak Jokowi bahwa inilah tokoh Sosok alternatif. betul-betul rakyat, Anti-mainstream. betul-betul rakyat ya, pemimpin yang berasal dari Jokowi rakyat. adalah kita. Jokowi adalah kita, sehingga kita Saat semua itu. terpesona kan, termasuk Termasuk saya. Abang? Ya, termasuk kita semua kan. Cynthia udah Ya, Cynthia juga. Oleh karena itu, ya mungkin kita selalu menganggap ini role model sebagai seorang pemimpin masa daerah, depan. jadi wali kota ya. Anda kembali bersama kami masih membahas perubahan PPDB menjadi SPMB. Ini apakah solusi ataukah malah menjadi masalah baru? Bersama kami juga masih ada Dr. Akmal Rawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Dokter, tadi kita sudah membahas sama-sama soal PPDB yang dirubah menjadi SPMB ini oleh pemerintah pusat sendiri ya. Namun sebenarnya dari kacamata Komisi D DPRD Surabaya tersendiri nih, adakah urgensi mengubah sistem PPDB menjadi SPMB, Dok? Saya awalnya sih berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan itu harapan saya itu ada perubahan yang signifikan. Memang ada satu klausul, Mas, nanti saya sudah kebetulan baca rancangan keputusan menteri nanti. Itu ada klausul yang mengatakan bahwa peserta didik atau siswa ini, murid ini yang nanti tidak ditampung di SMP negeri karena jumlahnya kan rebutan tuh. Nanti ada yang tidak tertampung dan tidak tertampung ini cukup banyak. Nah itu ada klausulnya di situ bisa difasilitasi oleh pemerintah kota dengan biaya gratis. Jadi dia difasilitasi ke sekolah swasta dengan biaya gratis. Nah cuma nanti di situ ada tambahan klausul lagi, bahwa tambahannya diperuntukkan untuk pemerintah daerah atau pemerintah kota yang mampu. Nah itu tanda kutip yang mampu. Jadi kalau kita lihat itu jadi pintu masuk buat Surabaya sebenarnya untuk menggratiskan siswa murid-muridnya yang tidak tertampung di SMP negeri sehingga bisa sekolah gratis di SMP swasta dengan jarak yang nanti difasilitasi oleh Kementerian
atau oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini pintu masuk dan bagus karena sudah ada payung hukumnya. Nah, ini kan kita juga melihat APAD-nya ke Surabaya kan lumayan besar. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengamanahkan bahwa sekolah dasar ya, sekolah dasar ini kan SMP dan SD itu harus dibiayai oleh negara. Nah, kalau ini bisa difasilitasi semuanya oleh pemerintah Kota Surabaya, saya acungi jempol nih, Pak Wali Kotanya bisa memfasilitasi seluruh siswanya itu sekolah swasta dan tanpa membangun SMP negeri lagi. Kita kan rencana 2025 ini akan membangun SMP negeri dengan harapan mengurangi siswa-siswa yang protes, tidak tertampung, rumahnya dekat, kok enggak keterima dan sebagainya karena keterbatasan kuota. Nah, ini tidak perlu lagi, jadi tinggal dipilihkan swasta yang dekat karena jumlah swasta kita itu lumayan banyak. Dengan SMP negeri dan swasta itu sudah ada sekitar hampir 400 sekolah. Nah, ini cukup untuk menampung murid-murid kita yang tidak masuk. Nah, ini harapan saya sebenarnya. Jadi harapan dengan adanya klausul di tambahan dari keputusan Menteri besok itu Mas Deli. Oke, Dr. Akmal, ini sebenarnya apakah ada kekhawatiran tertentu terkait perubahan yang satu ini, terutama kesiapan seluruh lapisan ya, mulai dari pelajarnya tersendiri, orang tua, sekolah, serta penyelenggara pendidikannya sendiri? Kalau kekhawatiran ya paling kekhawatiran permasalahan yang dulu-dulu juga karena sistemnya kan tidak berubah. Yang berubah kan cuma nomenklatur nama sama kuota. Iya. Nah, pasti kan masalahnya juga sama nanti, kekhawatiran orang tua nanti kuota misalnya kuota domisili nih, kuota domisili misalnya 40%. Ada rumah yang jaraknya kurang lebih 200 meter atau 500 meter. Tetapi dari sekolah itu kan. Nah, kemudian jumlah siswa yang daftar kuotanya sudah habis, yang 400 500 sudah tidak dapat. Nah, orang tua yang kayak gitu yang protes, rumah saya kok dekat tapi kok tidak keterima, seperti itu. Kemudian dia pakai jalur afirmasi. Jalur afirmasi ya kalau dia masuk ke gamis dan pragamis. Kalau enggak juga terlempar, itu masalahnya. Jadi protes orang tua. Juga ada orang tua yang gamis dan pragamis kan karena kuotanya dibatasi itu Mas Deli. Kalau enggak salah gamis itu dinaikin sih 10%, jadi dulu 15 sekarang jadi 25%. Nah, tapi kan dari 25% pasti ada yang enggak keterima juga karena jumlah penduduk miskin kita juga masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah SMP, sehingga pasti ada juga warga miskin yang protes, yang tidak terima ke SMP. Juga yang prestasi diturunkan lagi 5%. Pasti yang pintar-pintar makin protes. Nah, ini jadi semuanya protes. Nah, jadi sebenarnya apa sih Mas, di samping jumlah sekolah, yaitu tadi karakteristik wali murid itu Mas Deli ya, yaitu pengen sekolah anaknya dekat rumah dan gratis, itu aja. Nah, masalah fasilitasnya tentu saja yang negeri standar kan, standar. Nah, yang swasta ini masih beragam. Kita tidak berbicara swasta yang sudah bermutu, yang sudah elit, yang biaya SPP-nya di atas 500.000, itu kita oke lah, mereka fasilitasnya sudah oke. Jadi swasta-swasta nanti yang SPP-nya di bawah 500.000 ini juga nanti standarnya bisa kita naikkan. Nah, ini yang jadi permasalahan yang tahun ke tahun akan muncul terus gitu ya. Terus belum lagi nanti kalau rombelnya ditambah di SMP negeri, swasta akan teriak, loh saya belum dapat murid gitu. Swastanya tuh teriak, kok saya belum dapat murid nih. Oh, jangan-jangan SMP negeri nambahin rombel yang harusnya 32 jadi 40, kan protes tuh swasta. Iya, Swasta kita ndak menapik, swasta juga butuh income, butuh pemasukan, tapi ya gimana lagi, sedangkan warga pingin gratis dan dekat, sedangkan swasta berbayar. Nah, itu tadi masalah-masalah itu pasti akan muncul dan itu tidak bisa sampai sekarang menurut saya belum bisa difasilitasi oleh negara. Gitu, Mas. Dan tentunya masih akan tetap menjadi sebuah kekhawatiran ya Dok ya? Ya, itu jadi kekhawatiran semua pihak, swastanya khawatir, orang tua khawatir. termasuk penyelenggaranya juga penyelenggaranya ya Dok ya? jadi khawatir. Karena apa? Nambah sekolah itu. Misalnya dia nambah rombel, pasti nambah guru, nambah kelas ya kan. Jadi semua polemik gitu. Fasilitasnya juga ya Dok Iya, ya. Lalu bagaimana Komisi di DPRD Surabaya ini akan mengawasi Dok dan juga memantau pelaksanaan SPMB di lapangan nantinya Dok?
Ya, jadi kita tetap mantau karena ini yang berubah cuma nomenklatur sama jumlah kuota jalurnya. Jadi saya rasa Dinas Pendidikan Kota Surabaya insya Allah lebih siap ya, karena mereka juga sudah punya punya sistem-sistem yang mirip-mirip dengan yang tahun lalu, cuma paling dirubah namanya aja gitu ya. Jadi Komisi D nanti juga akan terus memantau, juga bahkan nanti akan kita rapat dengan pendapat terkait meminimalisir kendala-kendala permasalahan yang muncul tadi. Jadi contohnya nih, Kota Surabaya itu nanti domisilinya mungkin seperti zonasi yang kemarin. Domisilinya itu nanti dibagi dua. Jadi domisili yang di dalam kecamatan dan di luar kecamatan. Karena kan, tapi ya ini kan presentasinya turun tuh dari 50 jadi 40 tuh. Jadi ya nanti pasti rebutan juga ya. Cuma memang nanti dibagi dua, yang luar kecamatan diberi kesempatan juga untuk bisa kuotanya dibagi sehingga yang luar kecamatan bisa masuk ke, walaupun rumahnya kan ada yang sekolah di sisi kecamatan A, tapi rumahnya dekat sisi kecamatan A itu, tapi dia masuk kecamatan B. Nah, itu yang mau difasilitasi oleh pemerintah kota gitu. Oke, baik Dokter Rama, mungkin sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai perubahan dari PPDB menjadi SPMB ini, serta bagaimana tanggapan masyarakat khususnya terkait sistem baru ini. Sesaat lagi Anda jangan kemana-mana. Yang kemudian kok kebetulannya lagi begitu ya, kok banyak kebetulan nih gitu ya. Kebetulan pada saat gonjang-ganjing LPG ini, subsidi ini, ada pertemuan Pak Prabowo dengan Pak JK. Nah, membahas apa nih? Apakah juga kemudian membahas soal LPG ini? Kan kita tahu LPG 3 kg ini diinisiasi oleh Yusuf Kalla, seorang Yusuf Kalla. Ya, kalau kami melihatnya pertemuan sesama tokoh bangsa ya. Pak JK punya pengalaman pemerintahan yang panjang dan lama. Pak Prabowo juga presiden gitu ya, terpilih yang sekarang sudah menjabat ya kurang lebih 3 bulan. Tentu Pak Prabowo ingin sama-sama berdiskusi Soal LPG? Ya, Salah kan satunya bahas. sudah dibocorkan juga oleh media kan, katanya membahas tentang ketahanan pangan, lalu juga membahas tentang persiapan ya pangan di bulan Ramadan, ya kan. Ya mungkin ada media juga yang menyebut katanya gitu ya, tentu yang tahu media itu yang sudah menyebut-nyebut seperti itu. Ya kami meyakini bahwa pertemuan itu penting dalam konteks untuk sama-sama berdiskusi tadi bahwa ke depan pemerintah ingin bekerja. Jadi pemerintahan baru dengan pemerintahan yang lama, Pak JK dengan segala pengalaman yang dimiliki oleh beliau, ini kan penting bagi pemerintahan yang baru untuk kira-kira ilmu, pengetahuannya dan lain-lainnya itu bisa betul-betul bermanfaat bagi pemerintahan ke depan. Dan Pak Prabowo sangat terbuka kan, bahkan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung, untuk berdiskusi, sama-sama membangun bangsa. Itu yang membuat kami lega ya, membuat pemerintah ini kami yakin kami sudah berjalan sesuai dengan relnya, dan kami yakin insya Allah ke depan kami ingin bekerja lebih baik lagi, begitu Mbak Disti. Umpamanya posisi dengan situasi hukum kasus yang Abang laporkan sekarang ke KPK, kalau saat itu ketua KPK-nya Abang dan timnya masih kayak Abang zaman dulu, itu gampang apa susah? Oke, biarin berdua aja mereka. Karena siapa tahu karena ini penasaran berbeda apa kalau kita berempat kan, kalau berdua nih siapa tahu lebih bisa di ini ya. Cynthia, saya pastikan saya tangkap saat itu. Pasti gampang, itu gampang apa susah gitu loh Jadi Bang? begini, kan waktu kita mencoba menyusun posisi kasusnya, oh ternyata kasus ini kasus korupsi yang biasa-biasa aja, yang seperti biasa kita lakukan di masa lalu. Oh, Jadi berarti harusnya gampang. konvensional aja, kan hal-hal yang biasa. Secara penanganan ya. Ya, secara penanganan, saya yakin teman-teman di sana kan punya kemampuan. Jadi saya yakin sebenarnya kalau kemampuan untuk menangani kasus PIK 1000% keyakinan saya. Kalau dilihat dari SDM-nya. Tapi kemudian kalau ditanya apa berani? Ini yang menjadi pertanyaan.
Menurut apa abang bisa? berani nggak Kalau pertanyaan? bisa, bisa. Menurut abang berani nggak? Oh, kalau bisa Ah, bisa, cuma kalau- berani atau enggak Beraninya itu. ini yang tanda tanya. Saya nanya, berani nggak, bro? Beraninya ini saya masih 50%. Kenapa saya katakan 50%? Karena kita lihat bahwa komisioner yang baru ini kan produk dari rejim Jokowi. Panselnya masih dibentuk oleh Jokowi. Beda misalnya kalau panselnya dibentuk oleh Pak Prabowo. Mungkin kita katakan dia akan berani. Hanya itu sih kekhawatiran saya sebenarnya. Anda kembali bersama kami masih membahas perubahan PPDB menjadi SPMB. Ini apakah menjadi solusi ataukah akan menjadi masalah baru? Masih bersama kami juga Dr. Akmarawati Takadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Dokter, tadi kita sudah membahas kurang lebih mengenai PPDB yang berubah nama menjadi SPMB. Kurang lebih sebenarnya cuman berubah nama serta berubah kuota aja ya dok sebenarnya ya. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat tersendiri? Apakah dengan sistem baru ini masyarakat sudah kurang lebihnya memahami ataukah sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dari aspirasi masyarakat yang masuk dok? Jadi sebenarnya masyarakat itu aspirasinya berharap banyak supaya ada perubahan yang berarti, yang signifikan terhadap PPDB yang lama menjadi SPMB ini. Tapi mereka sampai sekarang kan karena Juknis belum keluar, jadi masih sosialisasinya masih kelihatannya masih tipis-tipis. Tapi saya berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu nantinya gencar ya, karena ini kan sebentar lagi mulai nih, Juli, Agustus sudah mulai. Nah ini terus bersosialisasi ke segala aspek ya, sampai ke tingkat RT RW, sampai kecamatan RT RW, sampai di keluarga ya, tentunya wali murid ya. Jadi terutama wali murid yang SD ada di anaknya di SD kelas 6. Karena kan Surabaya kan wewenangnya di SD dan SMP. Yang SMA nanti berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan saya rasa yang SMA juga tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun-tahun lalu. Jadi harapan warga sebenarnya ya itu tadi, berharap banyak ada perubahan, tetapi mudah-mudahan dengan sosialisasi yang masif oleh Dinas Pendidikan baik kota maupun provinsi, itu nanti betul-betul memberikan pencerahan bahwa sebenarnya tidak terlalu ada perubahan sistem di yang PPDB dengan yang SPMB yang sekarang, sehingga dia juga akan tidak terlalu menuntut yang berlebihan. Cuman memang saya harapkan proses transparansi ini harus dijaga ya. Jadi masyarakat itu menuntut jangan ada kecurangan. Jadi kalau kemarin nanti itu KK juga ya, KK dengan domisili. Kalau KK kan mungkin sudah ditetapkan tuh sama Dispenduk Capil. Nah tapi kalau domisili kan hanya ditetapkan oleh RT RW kelurahan. Nah ini jangan ada jual beli lagi di bawahnya. Nah ini masyarakat tuh pengen transparansi, jarak ditransparansikan, sistem ditransparansikan. Jadi mereka kalau sistemnya sudah ditetapkan pemerintah, mereka juga sadar, oh iya ternyata memang anak saya ini memang tidak keterima gitu. Nah saya berharap juga Dinas Pendidikan, masyarakat itu pengennya kan gratis dan dekat. Jadi lebih banyak berkoordinasi dengan swasta, Mas Dery. Jadi Surabaya ini sebenarnya sudah ada koordinasi kerjasama dengan swasta, di mana diutamakan yang miskin ya, pramiskin dan miskin itu yang tidak tertampung di negeri itu diterima di swasta, tapi jumlahnya masih tidak banyak. Jadi jumlahnya belum tidak nyampe, masih 4.000 siswa. Padahal kalau kita lihat yang daya tampung SMP itu kan kalau tidak salah cuma sekitar 12 sampai 15.000. Sedangkan yang SD mau ke SMP itu jumlahnya yang mau masuk SMP itu 35 sampai 40.000. Jadi kan kurang lebih ada selisih 25 ribuan nanti yang tidak tertampung di negeri. Nah 25.000 ini ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang miskin. Nah ini nanti dipilah dulu yang miskin berapa. Ini itu yang nanti dimasukkan ke program-program CSR. Nah harapan saya sih 25.000 ini difasilitasi oleh pemerintah kota. Sebenarnya mampu loh.
pemerintah kota itu kalau mau. Iya. Cuman perlu adanya dorongan lagi sih. Anggaran ya, Dok, ya. kita punya, Iya, kan iya. paling punya butuh, kalau saya hitung-hitung kasar itu, kalau mau pemerintah kota mau bekerja sama dengan SMP swasta, itu butuh kurang lebih 200 miliar sampai 450 miliar maksimal. Kalau tiap tahun ya, kalau mau mengeluarkan anggaran segitu. Sebenarnya DPRD setuju banget itu. Kalau mau mengeluarkan anggaran segitu, dimasukkan ke sekolah swasta, oh itu swasta nanti juga akan bisa mampu bersaing, mampu meningkatkan fasilitasnya, kualitasnya, ya itu. Nah itu yang harapan saya. Cuma mudah-mudahan nanti kita berkoordinasi dulu dengan pemerintah kota, mau ndak mengeluarkan anggaran, menyisihkan anggaran tiap tahun seperti itu. Oke, baik dokter, tadi mungkin dokter Awa sudah sempat menyinggung juga soal sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi ini itu sudah sampai tahap mana sih dok sebenarnya? Apakah dinas terkait dan juga sekolah ini sudah melakukan sosialisasi kepada para murid dan juga orang tuanya? Sosialisasi saya lihat sih masih dalam batas online dengan perkumpulan-perkumpulan orang tua siswa. Kan kita kan punya tuh perkumpulan orang tua siswa, perkumpulan-perkumpulan institusi terkait ya, terus kemudian tapi belum sampai masuk ke bawah. Tapi memang yang paling penting yang disosialisasikan itu yang muridnya itu yang kelas 6 SD ya, karena dia yang merasakan nanti kan, yang kelas 6 ke kelas 7 jadi masuk SMP, kemudian yang kelas 9 ya, masuk ke 11 itu orang tua muridnya itu harus dipanggil di setiap sekolah. Nah karena ini mungkin sekolah-sekolah juga menunggu juknis dari kementerian. Nah ini kalau sudah itu insya Allah sosialisasi berjenjang ke bawah itu insya Allah bisa diterapkan langsung ya. Jadi ini tinggal menunggu mungkin beberapa bulan ini mungkin sudah keluar juknisnya. Oke, dokter Akmal mungkin terakhir ya, ini adakah harapan dari Komisi D DPRD Surabaya sendiri terhadap implementasi SPMB khususnya di Kota Surabaya nih dok? Ya harapan kami sebenarnya adalah sekolah SD dan SMP itu semuanya digratiskan. Cuma kalau memang SD ya agak sukar, tapi yang sebenarnya yang menimbulkan permasalahan ya SD dan ke SMP. Nah itu semuanya digratiskan karena ini ada klausul nanti untuk pemerintah kota yang mampu. Nah itu bisa menggratiskan murid-murid yang tidak tertampung di SMP negeri. Nah itu pintu masuk buat pemerintah kota untuk menambah anggaran tentunya. Itu harapan kami sehingga orang tua ini sudah tidak usah mikir sekolah dasar lagi, SD dan dasar itu kan 2, SD dan SMP, undang-undangnya kan gitu. Jadi tidak usah mikir lagi, mereka cukup memberi makan gizi, apalagi ada MBG mas. MBG, wah, betul. jadi sejahtera nanti itu warga Surabaya ini. Nah, jadi harapan kami itu, jadi supaya pemerintah kota betul-betul melihat permasalahan yang muncul dan walaupun misalnya itu tidak bisa, nah ini yang betul-betul sistem ini dilaksanakan dengan setransparan mungkin sehingga masyarakat itu bisa memantau juga langsung hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses SPMB ini. Oke, Dokter Ahmad terakhir ya mungkin ya bisa diberikan pesan khusus untuk para wali murid khususnya ya mengenai perubahan dari PPDB menjadi SPMB ini, ada pesan monggo disampaikan. Oke, jadi untuk warga Kota Surabaya khususnya wali murid yang di SD kelas 6 dan yang di SMP kelas 8 kelas 9, kelas 9 ya. Jadi nanti segera menanyakan ke sekolah masing-masing karena nanti sekolah-sekolah itu nanti akan kita dorong untuk melakukan sosialisasi yang secara detail ya. Nah kemudian nanti dipahami kalau misalnya tidak mengerti segera tanya ke sekolah masing-masing karena sistemnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem yang lalu. Nah kami juga mohon juga memantau untuk para wali murid sistem ini supaya berjalan setransparansi mungkin. Jadi kami tidak bisa bergerak juga kalau tanpa ada temuan atau laporan dari warga ya. Jadi semoga nanti sistem ini bisa berjalan dengan baik dan bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga adik-adik kita, anak-anak kita semua ini bisa bersekolah sesuai dengan keinginannya masing-masing dan
semuanya aman, tambah pintar gitu ya. Jadi saya rasa itu mungkin dari Oke. Kepala Surabaya. Baik, Dokter Akmal, terima kasih banyak. Itu tadi pembahasan kami mengenai perubahan PPDB menjadi SPMB yang kita sangat berharap betul kalau ini bisa menjadi solusi ya, Dok Betul, ya. Bukan menjadi sebuah masalah baru ya, Dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Akmal Rawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya untuk menyempatkan waktunya. Itu tadi pembahasan kami. Anda bisa kembali lagi bersama kami di segmen-segmen dan juga di lain waktu. Saya Dili Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.